Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana dengan NIM 241411, jurusan Ekonomi Syariah 3C. Hobi saya yaitu bersepeda dan tidur. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan filsafat yang saya pelajari selama di kelas. Yang saya ketahui itu filsafat itu asal pengertian filsafat ya. Filsafat itu asalnya dari bahasa Yunani, dari kata philo yang artinya cinta dan sophia yang berarti bijaksana. Jadi secara sederhana filsafat bisa diartikan sebagai cinta dan kebijaksanaan atau keinginan buat nyari kebenaran yang paling dalam tentang segala hal. Orang yang suka belajar dan mikir soal hal-hal kayak gini disebut filsuf, yaitu orang yang berpikir kritis dan rasional tentang kehidupan. Tujuan belajar filsafat itu sebenarnya buat nyari kebenaran sejati dan ngerti hakikat dari segala sesuatu, baik itu tentang manusia, alam, sampai Tuhan. Lewat filsafat kita diajarin buat mikir secara logis gitu loh, teratur dan gak gampang percaya sama sesuatu tanpa alasan yang jelas. Jadi bukan cuma ikut-ikutan atau percaya karena kebiasaan, tapi benar-benar pakai hal dan bukti. Jadi yang saya pelajari dari filsafat itu bahwasanya dengan belajar filsafat itu tuh mikir gitu loh. Kita tidak mudah percaya akan kat orang yang atau bisa disebut dengan hoax gitu. Jadi kita tuh harus punya arahan gitu tersendiri tanpa tanpa terjerumus gitu ke jalan yang tidak benar. Kalau ngomong sejarahnya, filsafat juga sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Tokoh-tokoh besarnya kayak ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Jadi itu adalah tokoh-tokoh filsafat yang ada sejak zaman Yunani kuno gitu. Salah satu Socrates itu ngajarin ya kalau kita harus kenal diri sendiri dulu sebelum ngerti dunia luar. Nah, kalau Plato itu ngomong soal dunia ide yang menurut dia lebih sempurna daripada dunia nyata gitu. Sedangkan Aristoteles fokus ke cara berpikir logis dan hubungan sebab akibat dalam segala hal. Nah, dalam sejarah Islam juga ada banyak filsuf keren, contohnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, dan Ibn Rusdi. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf Arab pertama. Nah, Al-Kindi itu adalah seorang filsuf Arab pertama yang ada gitu loh. Al-Farabi kalau Al-Farabi itu membahas tentang hubungan antara filsafat sama agama. Jadi Al-Farabi itu beliau itu membahas tentang filsafat, tentang keagamaan gitu loh. Jadi dia tuh membahas tentang agama. Sedangkan Ibnu Sina bukan cuma jago dalam filsafat, tapi juga di bidang kedokteran. Jadi Ibnu Sina itu dia bukan hanya menguasai filsafat berpikir, tapi dia juga seorang dokter gitu loh, seorang dokter berfilsafat seperti itu. Kalau Al-Ghazali dia dia berfilsafat tentang akal dan iman. Jadi dia tuh berusaha bagaimana menyatukan tentang akal dan iman tersebut. Kalau sementara Ibnu Rushd lebih menekankan pentingnya rasionalitas buat memahami ajaran agama. Jadi Ibnu Rushd itu dia tuh tentang rasional. Oh, ini agama itu seperti ini gitu. Jadi dia tuh rasional, bermain rasional. Pada zaman modern sekarang ada juga nih beberapa tokoh baru lagi. Ada Rene Descartes dengan semboyangnya yang terkenal gitu. Aku berpikir maka aku ada gitu. Terus ada Immanuel Kant yang coba gabungin antara cara berpikir rasional dan empiris. Lalu ada Karl Marx dengan ide dia yaitu materialisme dialektisnya yang lebih ke arah sosial dan ekonomi. Dan terakhir ada Jean-Paul Sartre dengan eksistensinya yang bilang kalau manusia itu bebas buat menentukan makna hidupnya sendiri. Jadi belajar filsafat itu belajar filsafat itu penting? Nah, karena membantu kita menjadi manusia yang lebih kritis, bijak, terbuka, dan sadar akan makna hidup. Filsafat bukan sekadar teori, tapi bakal berpikir yang membuat kita lebih matang dalam menghadapi kenyataan hidup. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.